Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Dan renungan firman Tuhan yang menjadi sapaan buat kita, yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, orang percaya, orang Kristen adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Hidupnya sudah disucikan, dosa-dosanya sudah dihapuskan dengan darah Kristus yang harus tertumpah di bukit Golgota, di kayu salib itu. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Hanya beberapa minggu lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ini perlu diingatkan kepada kita? Kita begitu berharga ditebus oleh Kristus. Sampai firman Tuhan katakan, kamu telah dilahirkan kembali. Saudara-saudara, kita bukanlah diri kita yang lama. Kita sudah menjadi bayi yang baru di dalam roh Tuhan. Makanya oleh karena itu kita harus meninggalkan segala kehidupan, cara-cara, pemikiran, tindakan yang lama itu. Yaitu hidup yang tinggal dalam kebodohan. Yang hidup tinggal dalam apa? Dalam kejahatan. Sama seperti yang dikatakan di ayat 14 ini, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi orang-orang yang masih tinggal dalam kejahatan, yang masih tinggal di dalam dosa, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, hawa keinginan dagingnya, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa dikatakan orang yang bodoh, saudara-saudara? Karena memang kita tidak menyadari bahwa kita sedang menuju kepada kebinasaan. Itu. Makanya berhati-hatilah. Apakah kita masih dalam orang yang bodoh atau kita sudah menjadi orang yang bijaksana? Tanda orang yang bijaksana, yang berhikmat di dalam Tuhan, dia tahu kemana dia harus pergi. Kemana dia harus pergi? Artinya kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah sorga. Kita mau menuju ke sorga itu. Jadi kalau kita tidak menyadari itu, maka itulah yang disebut dengan apa? Orang yang bodoh tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah begitu mahal ditebus oleh Kristus dengan darahnya, bukan dengan apa? Dengan perak dan emas, makanya hargailah hidup. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Jauhkanlah semuanya kejahatan itu. Jauhkan semuanya keinginan hawa nafsumu, ingin menguasai orang, ingin menghancurkan orang, ingin merusak orang, ingin memfitnah, menyakiti. Jauhkan semuanya. Karena itu bukanlah hidup orang percaya lagi. Ya, itu yang dikatakan sekali lagi saudara-saudara melalui firman Tuhan ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi makanya tinggallah dalam firman Tuhan.
terus mendengarkan firman Tuhan. Jangan mau berhenti. Sebab ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan hidup. Kita akan hidup. Karena firman Tuhan itu hidup. Dia akan menghidupkan setiap orang yang percaya. Itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup kudus, hidup taat, hidup benar? Tinggallah dalam firman Tuhan. Maka percayalah, kita akan hidup dengan kekudusan. Kita akan bersih. Kita akan bisa hidup benar. Hanya dengan firman Tuhan saja. Itu yang dikatakan dari Mazmur 119 ayat 9 itu dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu. Jadi makanya orang yang mau hidup bersih, hidup kudus, hidup suci, harus tinggal dalam firman Tuhan. Tidak akan mungkin karena diri sendiri. Saudara-saudara, hidup yang baru ini adalah hidup karena anugerah. Bukan karena upaya, bukan karena usaha, bukan karena kebenaran kita. Tapi karena anugerah Tuhan. Jadi hidup yang bersih itu sendiri itu dianugerahkan Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kita akan semakin dibersihkan, dimurnikan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu indahnya saudara-saudara. Luar biasa bukan? Dan kalau kita mau hidup terus bisa kuat teguh dalam iman kita, maka kita harus terus mendengarkan firman Tuhan. Itu yang seperti dikatakan oleh Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman kita akan semakin teguh kuat bertahan di dalam kekudusan kita ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini adalah benih yang baru. Jadi benih itu ketika bertumbuh dia akan apa? Menjadi pohon yang baru, yang lebih baik, yang tumbuh dengan batang yang kokoh, dengan akar yang kuat ke dalam, dan dengan daun-daun yang rindang, dan juga dengan buah yang banyak. Itulah benih yang baru, benih yang baik, benih yang sudah diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara-saudara, buka hati kita supaya hidup kita semakin bertumbuh di dalam iman. Ketika firman Tuhan benih, firman Tuhan itu datang kepada kita dan itu boleh kita dengarkan, tertanam di dalam hati kita dan dia bertumbuh, berkembang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan terus. Jangan lagi mau tinggal dalam kehidupan kita yang lama. Buang jauh-jauh kejahatan dan dosa kita. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Yang mengingatkan kami adalah benih yang baru. Kami sudah ditebus, disucikan. Oleh karena itu kami tidak perlu lagi harus tinggal dalam kehidupan kami yang lama. Ajar kami tetap menjaga keutuhan, kebersihan, kebenaran hati kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah itu memberkati kita, mengingatkan kita, meneguhkan kita untuk kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.